Oke, step yang pertama pastikan kita siapkan lemnya dan di sini ada amplas. Dan pastinya kita siapkan kain. Nah, ini ya, ini kita buka terlebih dahulu. Ya, nah pasti step pertama kita lap terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita bisa lakukan pengamplasan ya. Nah, ini kita amplas setiap sisinya. Pastikan secara merata memberikannya. Oke. Nah, ini jika dirasa sudah merata, lalu kita tutup ya. Langsung kita aplikasiin. Oke, jadi tadi sudah kita coba aplikasikan. Jadi mungkin tadi ada sedikit tips ya, dimana kalau misalnya kalian mengencangkan flank itu harus merata juga ya. Sudut kiri, sudut kanan, sudut kanan, sudut kiri. Jadi harus sering jangan dikencengin salah satu ya. Nanti si packingnya dan lemnya sudah terpres terlebih dahulu, yang di sana masih posisi mangap. Jadi dikencengin secara bergantian. Dan kalau misalnya memang kalian memiliki kunci torsi, itu jauh lebih baik harus dicoba yang pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Jadi tempo hari gue pernah bikin short itu waktu gue mau berangkat roadshow. Jadi kebetulan head tutup cover klep mobil gue tuh udah jelek ya. Jadi gue ganti packingnya dan gue gunakan lem dari Loctite. Ini tipenya SI596. Nah, kemarin ada yang pernah berkomentar tuh, Bang, ada nggak yang warna lain selain warna orange? Kalau nggak salah ini warnanya orange ya, orange agak kemerah-merah gitu lah. Nah, di depan lo ini sudah ada beberapa lem packing ya. Ini banyak sekali kegunaannya buat flank, oil pan. Oil pan itu carter atau bak oli di motor ya. Bak oli di mobil udah pasti bisa. Untuk gearbox matic, untuk bak oli maticnya itu juga bisa ya. Jadi pokoknya untuk semua yang berbau packing dan menghindari terjadinya kebocoran ya. Nah, di sebelah kanan gue ini sudah ada mulai dari SI587 dan SI596 dan 5699. Jadi apa yang membedakan ya? Jadi dari tingkat asam ya. Jadi dari tingkat asam dia yang membedakan, dan sama warna dan dari sisi tingkat kekuatannya juga. Tapi beli aja sesuai dengan kebutuhan kalian yang pastinya. Oke, di sini yang paling kanan ada SI587. Jadi dia ini silikon dengan daya rekat baik dan netral ya. Netral itu artinya dia tidak asam ya. Untuk daya tempelnya dia jauh lebih kuat ya, dan dia tidak menyusut, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Tahan oli mesin dan transmisi ya, dia fleksibel, jadi lebih apa ya, friendly ya, jadi ya. Dan dia berwarna biru gitu. Lalu yang SI596 yang sudah pernah kita coba, dia agak sedikit asam. Tahan terhadap suhu yang tinggi ya. Nah, ini dia terhadap suhu tinggi dia tahan, makanya cocok kayak misalnya untuk di engine ya. Nah, ini harganya paling terjangkau dia, paling terjangkau sekali. Ini hanya di 50 ribuan. Nah, kalau untuk SI587 karena memang dia kemasannya lebih besar, ini harganya sekitar 260 ribuan ya. Untuk yang 596 ini kita lanjut ya. Dia selain harga dia terjangkau, dia cocok untuk non besi ya, yang tidak akan berkarat ya. Jadi dia bisa kalian gunakan ya, bukan cuma hanya untuk di besi, tapi yang non besi juga kalian bisa gunakan. Tidak menyusut, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar juga. Tahan oli mesin juga, dan dia berwarna merah yang tadi gue bilang ya, merah agak ke oren-orenan ya. Dan yang terakhir ini ada 5699. Nah, ini dia kita bisa dapatkan dengan harga di 80 ribuan. Ketahanan terhadap minyak, oli, dan bersifat netral. Dia tidak asam ya. Nah, dan tidak menyusut juga, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Tahan oli mesin dan oli transmisi. Dan yang paling gue sukanya, dia warnanya abu-abu ya, Cis ya. Jadi warnanya lebih apa ya? Lebih engineer banget ya, warnanya keren ya, abu-abu. Tapi semua sesuai nih kebutuhan kalian ya. Misalnya kalian ngerasa nggak butuh yang apa namanya, nggak apa-apa lah bang yang warna merah aja. Nah, ini bisa menjadikan pilihan buat kalian. Tapi yang tadi kita sudah jelaskan ya,
ini dan ini ya. Nah, SI 587 dan 5699 dia tidak asam ya, jadi tidak berbau ya. Kalau misalnya kalau kalian silikon tuh kan biasa umumnya bau ya. Nah, kalau yang 596 ini dia memang agak berbau, jadi bau asam gitu loh. Jadi beda ya, kalau yang ini disebutnya memang netral dia, seperti itu. Oke, untuk harga kalau gue rasa murah ya, murah karena banyak, mohon maaf ya, banyak sekali lem-lem packing kadang-kadang yang harganya juga mendekati ini tapi kualitasnya kurang bagus. Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Ya karena gue juga sendiri sudah mencoba dan gue sudah pakai nih si 596 ini di kendaraan gue sendiri ya. Jadi pada saat itu gue langsung aplikasiin. Nah, kenapa SI 587? Karena memang dia kemasannya lebih besar ya, 300 mili dan 200. Ya 200 ribuan ya mahal lah ya kita ini karena jauh lebih banyak. Ini cuma hanya 80 mili dan di sini kita bisa lihat ya 300 mili, perbandingannya jauh gitu. Jadi wajar kalau misalnya dia harganya ya di angka 200 ribuan masih wajar banget sih. Dan ini nih yang biasanya sering banget kalau misalnya kalian buat bongkar motor ataupun mobil, dan ini sangat cocok kalau menurut gue. Oke, dan di sini ada tips sedikit buat kalian. Kalau misalnya kalian mengelem sesuatu, pastikan yang pertama adalah flanknya itu atau permukaannya kalian bersihkan terlebih dahulu ya. Jangan ada oli ya, itu dibersihkan dulu. Biasanya kalau gua itu suka menggunakan sunlight, biasanya dibersihin dulu deh tuh ya, dibersihin dulu sampai permukaannya merata. Nah, baru kita tempelin. Nah, dan hindari dari cat ya. Jadi hindari dari cat. Misalnya kalau kalian ngecat blok mesin, nah itu bagian flanknya misalnya nanti dia kena cat, itu kalian diamplas terlebih dahulu. Jadi dibersihkan permukaannya, jangan ada cat, jangan ada minyak dulu ya. Jadi biarkan dia netral dulu, nanti baru kalian aplikasiin, baru kalian rekatkan. Nah, ini adalah step yang paling baik ya. Jadi bukan berarti nanti kalian, "Ah, Bang, gue pakai ini kok di sini bocor." Nah, teknik ngelemnya sudah benar atau belum? Biasa jadi ada permukaan yang memang kotor ya dan belum siap untuk kita aplikasiin, kalian sudah paksakan. Nah, seperti itu. Bang, tadi katanya anti minyak. Nanti kalau kalian berkomentar lagi kok anti minyak tapi harus dibersihin dulu, nggak boleh ada minyak. Beda ya. Nah, dia ini pada saat kalian rekatkan ada 0, sekian mikro mungkin atau mili ya. Nah, dia itu bisa menahan ya. Nah, pada saat kalian isi oli dia bisa menahan, dia tidak rembes gitu loh. Nah, bukan berarti permukaan yang kita baru tempelkan ya, itu kita taburin minyak. Sama aja kalian coba menggunakan lem adhesif ya. Nah, di sini ada minyak, di sininya lagi ada minyak, dikasih lem ya, tetap aja nggak mau karena beda ya. Jadi pengertiannya bukannya berarti dia nggak tahan minyak ya, tapi beda nih ya, prinsip kerjanya berbeda seperti itu. Oke, gua mau langsung kasih tahu aja ke kalian warnanya seperti apa dan aplikasiinnya lebih tepatnya seperti apa. Langsung aja kita cobain. Oke, di sini ada yang SI 596. Ini yang pertama kali gua akan coba ya. Dia sudah disediakan juga untuk nozzle-nya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Tapi di sini gue cuma hanya ingin memperlihatkan ke kalian inilah warnanya dan asamnya seperti apa. Nah, di sini ya kita akan aplikasiin. Nah, ini dia. Ini yang 596 ya. Nah, oke. Nah, ini dia sangat berbau asam nih ya. Nah, ini sangat berbau asam. Nah, ini kita coba yang 5699. Ini juga sama. Kita sudah diberikan juga untuk nozzle-nya seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita aplikasiin aja. Dan ini yang tadi berwarna abu-abu ya. Dan dia tidak asam ya, atau tidak, ya tidak berbau asam. Nah, aduh warnanya keren banget ya. Warnanya manly banget nih, laki banget nih, cakep ya, gue suka nih. Nah, ini dia sama sekali tidak berbau asam nih. Dan ini yang terakhir, dia yang 587 di 300 mili. Nah, ini kita harus menggunakan gun ya. Nah, kalau kita mau aplikasi ini nih. Nah, ini dia sudah ada segelnya juga. Jadi di sini kita tinggal tusukin aja. Jadi dia segelnya itu kan biasanya kadang-kadang kita suka gunting gitu ya, potong ya. Kalau dia berbeda ya. Nah, ini dia modelnya kayak apa? Kayak segel begitu. Jadi kita tinggal tusuk aja sebetulnya seperti ini ya. Nanti langsung kita aplikasiin.
Oke, nah di sini kalian sudah bisa lihat ya. Ini menarik sih ya. Ini warnanya gue suka-suka banget. Jadi kalau yang paling kanan ya, paling kanan dari gua ini yang 587, dia warnanya biru. Nah, birunya ini gue suka ya. Birunya kelihatannya menarik gitu loh. Apa? Beda gitu, beda lain dari yang lain. Mungkin kalau abu-abu udah agak biasa ya. Tapi ini birunya dia berbeda sekali ya. Dan kalau dari tekstur ya. Nah, kalau dari teksturnya oke. Ntar gue coba buat perbandingan dulu. Sip, oke. Kalau kita coba yang 5699, ini yang warna abu-abu ya. Oke. Oke, yap. Oke. Ya, kalau dari tekstur ya, ini paling apa ya, paling padat ya teksturnya ya. Ini yang gue rasain, dia paling padat ya untuk yang biru. Yang abu-abu nggak terlalu, dan ini yang paling menurut gue paling apa ya, paling lembek gitu ya, paling lembek ya. Ini dari tekstur si yang gue rasain aja gitu loh. Dia kalau yang biru tuh lebih kayak apa ya, lebih padat banget gitu. Rasanya kayak lebih kental gitu, kayak lebih kental, dan ini agak mendingan. Dan kalau yang merah memang lebih encer ya. Ini memang berbeda ya. Dan ini dia sama sekali tidak berbau. Yang biru itu, yang biru sama yang abu-abu dia tidak berbau atau tidak asam yang tadi gue bilang ya. Melainkan beda kalau yang merah ini ya, yang kalian bisa lihat di paling kiri gue ini, dia agak berbau memang. Oke, kita langsung coba aplikasiin aja. Mungkin gue pengen mencoba untuk yang 5699. Nah, seperti apa yang tadi gue bilang harus dibersihkan, kita akan coba yuk. Oke, step yang pertama, pastikan kita siapkan lemnya. Dan di sini ada amplas. Dan pastinya kita siapkan kain. Nah, ini ya, ini kita buka terlebih dahulu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini banyak sekali oli ya. Nah, ini kita bisa dilap dulu ya. Nah, pasti step pertama kita lap terlebih dahulu seperti ini. Nah, oke. Ini yang kita sebut tadi, dihilangkan dulu minyaknya ya. Nah, ini kan oli dia berminyak ya. Nah, ini kita hilangkan. Nah, setelah itu kita bisa lakukan pengamplasan ya. Nah, ini kita amplas setiap sisinya. Nah, gunanya adalah untuk menghilangkan bekas packing jika dia bekas ada menggunakan packing, atau dia menggunakan lem yang sebelumnya juga. Nah, jadi kadang-kadang ada bekas-bekas lem. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini untuk memastikan permukaannya bebas dari minyak dan sisa-sisa lem ataupun packing ya. Nah, ini gunanya seperti itu. Nah, oke. Di sini gue memberikan adegan, yang penting flank saja ya. Kalau misalnya kalian mau aplikasikan di motor, di bak oli, ataupun di oil pan mobil atau karter, nah itu tinggal kalian aplikasikan aja. Nah, seperti ini, oke. Nah, jika dirasa sudah cukup, nah kalau misalnya dirasa sudah cukup dan kita bisa rasakan atau kita bisa lihat udah nggak ada minyaknya, nah kita bisa langsung aplikasiin. Tapi kalau misalnya kalian dirasa kayaknya kurang cukup, kurang yakin, kalian bisa tambahkan cairan. Nah, bisa kita berikan bensin ya. Nanti bensin bisa kita aplikasiin ke sini ya. Jadi supaya dia benar-benar yakin sudah hilang, ataupun kita bisa pakai cairan dari mana pada si sunlight yang tadi gue bilang gue suka pakai itu ya. Nah, ini kita coba bersihkan lagi. Nah, ini kebetulan gue nggak menggunakan sunlight ya. Sunlightnya lagi habis, dan ini gue kasih bensin. Nah, ini jadi kita tinggal aplikasiin seperti ini aja ya. Nah, ini untuk memastikan bahwasanya nanti si minyak tersebut bakal hilang ya. Nah, ini kita harus lakukan
di dua permukaan ya. Nah, yang satu di sini dan yang satunya di yang berlawanannya. Jadi kita harus aplikasikan juga di sana. Nah, ini adalah permukaan baliknya. Nah, kalau misalnya dia kayak begini, ada bekas minyak ya di satu permukaan dan pasti di permukaan yang lainnya dia ada juga. Jadi makanya kita harus membersihkannya secara dua kali ya. Nah, ini di permukaan yang berlawanan. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita lakukan pengamplasan kembali. Oke, jika sudah, kita akan melakukan pengeleman bisa di satu sisi ya. Sisi yang mana aja terserah. Mau di sisi, biasanya kalau flanknya, kalau ini posisi, karena posisinya di atas, kita pilih tinggal mau ngelem di sini atau mau ngelem di sini. Kalau di bak karter, biasanya kita di karternya atau ditutupnya, yaitu ini ya. Karena susah untuk mengelem di posisi atas, karena kita kan posisinya tertidur, udah pasti ya. Nah, ini berbeda posisi soalnya. Oke, kita akan ngelem di posisi bawah. Ini gua akan pilih yang di bawah. Oke, ini gua akan mengelem dan kita akan berikan seperti ini aja. Nah, oke. Pastikan secara merata memberikannya. Oke. Tidak usah terlalu banyak karena ditakutkannya nanti dia akan masuk malah ke dalam. Jadi tidak terlalu tebal. Yang penting dia harus merata ya. Nah, ini kalau sedikit tips dari gue mungkin. Nah, jadi jangan terlalu berlebihan juga karena ditakutinnya dia masuk ke bagian mesin. Nah, oke. Nah, di sini kita akan meratakan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jika dirasa sudah merata, lalu kita tutup ya. Langsung kita aplikasiin. Nah, oke. Oke, di sini juga ada sedikit tips ya. Nah, seperti ini, pastikan flank atau permukaan yang kalian pasang ini memiliki tekanan baut yang sama antara keempat sisi ya. Kalau ini dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pastikan ini dia tekanannya sama. Nah, jika kalian memang memiliki kunci torsi itu lebih baik, tapi kalau tidak ya, pastikan dia memiliki tekanan yang sama. Karena kenapa? Karena di sini akan membantu untuk lebih meratakan flanknya tersebut ya. Dan di sini kalian bisa kencangkan secara silang ataupun secara bergantian antara sudut dan di sudut ya. Nah, jadi jangan dikencangkan langsung secara satu sisi saja. Misalnya dikencangin di sini sekencang-kencangnya. Nah, ini jangan. Jadi dikencangkannya harus posisi bertahap ya. Nah, di sini adalah gunanya supaya untuk permukaannya jauh lebih merata pada saat bertemu. Nah, seperti itu. Oke, jadi tadi sudah kita coba aplikasikan. Jadi mungkin tadi ada sedikit tips ya, dimana kalau misalnya kalian mengencangkan flank itu harus merata juga ya. Sudut kiri, sudut kanan, sudut kanan, sudut kiri. Jadi harus sering jangan dikencangin salah satu ya. Nanti si packingnya dan lemnya sudah terpres terlebih dahulu, yang di sana masih posisi mangap. Jadi dikencenginnya secara bergantian. Dan kalau misalnya memang kalian memiliki kunci torsi itu jauh lebih baik harus dicoba yang pastinya. Jadi harus tekanannya sama. Yang sini misalnya 5 Nm, di sini 5 Nm. Nah, itu selalu harus merata semua seperti itu. Supaya apa? Supaya si lem tersebut dan packingnya bisa kerja secara optimal yang pastinya. Jadi terkadang produknya bagus tapi pengaplikasiannya salah, akan menjadi salah juga yang pastinya gitu. Oke, guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini, dan pastikan kalian mendapatkan produk tersebut di Loctite Indonesia Official Store. Nah, kenapa? Karena jangan sampai kalian mendapatkan produk-produk yang abal-abal ataupun palsu ya. Dan jangan lupa juga untuk di-follow untuk sosial medianya Loctite ya, ada Loctite Indonesia, dan jangan lupa juga buat di-follow untuk TikToknya Loctite
Nah, di sana banyak sekali produk-produk yang menarik dan jangan lupa juga ikuti terus sosial medianya G3 Channel ya. Ada TikTok, Instagram dan ada Facebook. Gua Gugun pamit undur diri, kita akan bertemu di lain waktu. Jangan lupa cek untuk di deskripsi untuk membawa pulang produk tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.